Oke teman-teman, sahabat UT dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali masih bersama Mas Rita Pen yang masih berbagi dan sharing tentang perkuliahan di Universitas Terbuka. Baik teman-teman, informasi pada video ini saya tujukan kepada teman-teman mahasiswa baru yang tidak ikut tuton, baik memang tidak ikut tuton karena memang disengaja maupun disebabkan oleh keterlambatan dalam aktivasi dan mengisi form kesediaan mengikuti tuton. Maka teman-teman tidak usah khawatir, masih ada kesempatan ataupun cara lain di dalam teman-teman itu belajar. Salah satunya adalah teman-teman bisa ikut TMK. TMK adalah tugas mata kuliah. Nah, kapan bisa mendaftar atau cek bahwa kita pasti ikut TMK, dan kapan TMK tersebut bisa diakses? Ini pertanyaan yang lazim yang ditanyakan oleh mahasiswa baru yang tidak bisa ikut tuton menginginkan ikut TMK. TMK tidak perlu mendaftar. Mahasiswa akan secara otomatis bisa akses TMK jika memang tidak terdaftar atau tidak bisa mengikuti tuton. Tidak bisa di sini artinya pada awalnya ingin ikut tuton, ketika sudah mengisi form kesediaan mengikuti tuton, kemudian pelaksanaan tuton sudah dimulai, teman-teman tidak bisa mengikuti tuton, kemudian pengen ikut TMK, maka bisa dipastikan teman-teman tidak bisa login di TMK karena NIM dan nama teman-teman sudah terdaftar di tuton. Nah, kemudian untuk TMK tersebut bisa diakses kapan? Karena mungkin saat ini, pada saat saya membuat video ini tanggal 19 September tahun 2022 ini, kemungkinan besar TMK memang tidak bisa diakses. Hal itu bukan karena teman-teman tidak terdaftar, apalagi teman-teman muncul seperti ini. Nah, jika teman-teman itu muncul seperti ini, maka teman-teman tidak bisa melakukan akses TMK. TMK bisa diakses itu sesuai jadwal yang sudah disertakan di kalender akademik UT. Tapi teman-teman, jika nanti teman-teman itu tinggal tanggal 3 Oktober, teman-teman cek terlebih dahulu apakah di tutonnya itu ada mata kuliah. Jika teman-teman itu di tanggal 3 Oktober kemudian teman-teman login di tuton dan di situ ada mata kuliah, maka teman-teman mata kuliah tersebut memang dilaksanakan menggunakan tutorial online, karena ada beberapa persyaratan mata kuliah yang memang itu tidak bisa atau mungkin tidak ada TMK-nya. Contohnya misalnya mata kuliah berpraktek, itu memang TMK tidak ada, maka teman-teman bisa ikut tuton, karena di tuton tersebut nanti teman-teman akan diberitahu, dijelaskan dan dibimbing secara langsung oleh tutor bagaimana caranya untuk berpraktek. Nah, seperti itu teman-teman. Jika mata kuliahnya teman-teman itu ada berpraktek, maka teman-teman dipastikan tidak bisa ikut TMK, maka teman-teman ikut tuton. Itu sudah ketentuan dari UT. Ada mahasiswa yang tidak mengisi form kesediaan tuton, tapi muncul mata kuliah di halaman e-learning.ut.ac.id atau di tuton. Teman-teman coba flashback kembali, apakah teman itu mendaftar secara mandiri atau melalui Pokjar. Jika teman-teman itu mendaftar melalui Pokjar, bisa kemungkinan yang mengisi form kesediaan mengikuti tuton itu pihak Pokjar. Maka teman-teman coba tanyakan ke pihak Pokjar apakah teman-teman itu didaftarkan secara sistem oleh Pokjar. Nah, kembali lagi kepada kapan sih teman-teman itu bisa akses, maka teman-teman bisa akses TMK pada tanggal ini. Teman-teman lihat kalender akademik UT. TMK pertama tanggal 17 sampai 23, TMK kedua tanggal 31 Oktober sampai tanggal 6 November, TMK 2 tanggal 18 sampai 20 November. Teman-teman bisa baca sendiri di kalender akademik UT. Nah, jika teman-teman login di luar tanggal tersebut, maka dipastikan tidak akan bisa. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya teman-teman coba cek di TMK-nya. Nah, teman-teman di TMK, teman-teman itu ada sebuah menu yaitu panduan.
di sini. Nah, di sini tentu ada panduan. Nah, kemudian teman-teman klik fact atau tanya jawab ini. Nah, di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang ini sudah dirangkum oleh UT, dan ini mungkin mewakili dari teman-teman yang bertanya tentang TMK. Sebagai contoh misalnya, apakah yang dimaksud dengan TMK? Seperti ini jawabannya. Tugas mata kuliah adalah bagian dari evaluasi hasil belajar. Proses belajar bagi mahasiswa sepenuhnya melakukan kegiatan belajar mandiri tanpa mengikuti tutorial, tuton, web atau TTM. Apakah seluruh mata kuliah disediakan TMK? TMK disediakan untuk seluruh mata kuliah yang memberatkan UAS kecuali mata kuliah praktek. Nah, sudah saya sampaikan di awal tadi ya teman-teman ya. Maka teman-teman yang ada mata kuliah praktek maka itu tidak ada di TMK. Berapa jumlah tugas yang diberikan? TMK setiap mata kuliah terdiri atas TMK 1, TMK 2, TMK 3 yang diberikan dalam waktu yang berbeda-beda. Demikian juga soalnya juga berbeda-beda setiap mata kuliahnya. Apakah TMK berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah? Itu jelas. Nah, nilai TMK berkontribusi 30% terhadap nilai akhir mata kuliah. Bagaimana mahasiswa mengetahui sebagai peserta TMK? Maka informasi sebagai peserta TMK dapat dicek di halaman tmk.uc.ac.id. Caranya teman-teman itu login menggunakan NIM dan passwordnya tanggal lahir dd_mm_YYYY. Nah teman-teman, saya kira itu teman-teman bisa dibaca sendiri. Teman-teman akses saja tmk.ut.ac.id, kemudian di menu panduan, kemudian fact, teman-teman baca sendiri untuk lebih jelasnya, lebih singkatnya. Oke teman-teman, selain itu teman-teman juga harus diperhatikan apakah prodi teman-teman itu mewajibkan teman-teman untuk ikut tuton. Seperti contohnya adalah di prodi saya, teknologi pendidikan, itu semua mahasiswa wajib mengikuti tuton. Tidak hanya untuk yang mata kuliah berpraktek, tetapi untuk semua mata kuliah di prodi teknologi pendidikan itu wajib mengikuti tutorial online. Nah, bagi teman-teman yang prodi lain, teman-teman coba cari informasi kepada kakak tingkat atau mungkin kaprodinya, atau mungkin cari informasi di masing-masing UBBJ apakah ada persyaratan seperti itu, karena saya sendiri tidak bisa menjelaskan untuk prodi-prodi yang lain karena setiap prodi tentunya pelaksanaan pembelajarannya itu berbeda-beda. Contohnya memang di teknologi pendidikan memang seperti itu, diwajibkan untuk mengikuti tuton. Oke teman-teman, saya kira itu sedikit informasi dari Mas Ritapen yang berkaitan dengan TMK, tugas mata kuliah. Semoga ini memberikan gambaran atau pencerahan bagi teman-teman yang tidak bisa ikut tuton, kemudian ingin ikut TMK, dan mempunyai kendala-kendala yang saya maksud di atas. Oke teman-teman, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.